Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Kami mengucapkan selamat bergabung kembali dalam ibadah online Gereja Bethel Tabernakel Medan Kota. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin bahwa kita semua rindu untuk datang di hadapan Tuhan. Dan kita bersyukur pada hari ini kita boleh lagi mendapat kesempatan untuk berbakti di rumah Tuhan walaupun masih secara online. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar kita akan mulai ibadah kita akan dipandu oleh worship leader untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan lewat puji-pujian, lalu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan pengumuman dan menerima doa berkat. Mari Bapak Ibu kita menyiapkan segenap hati kita mau sungguh-sungguh menerima lawatan Tuhan sepanjang ibadah kita. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Sungguh hadirat-Mu yang kami rindukan pagi ini Bapa. Dan biarlah jiwa kami tenang dan kuat di dalam-Mu. Kami akan berdiam dan dekat dengan-Mu Bapa. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Ku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Dan ku bernyanyi bagi Dia. Korban terindah akan ku sembahkan. Pujian kami Tuhan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Kami datang lagi padamu Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Kau yang layakkan kami, aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Dan ku bernyanyi bagi Dia. Korban terindah akan ku sembahkan. Kami bersorak Tuhan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, ada damai dan sejahtera bagi kami. Sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari bersama kita katakan dengan sepenuh hati. Dalam hadirat-Nya
ku rasa bahagia. Kami haus akan hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah nama-Mu. Haleluya. Sembah nama-Mu. Sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh di dalam hadirat-Mu Tuhan ada damai, ada sejahtera. Bahkan di dalam hadirat-Mu kami ketemukan iman dan kekuatan kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Hanya satu yang kami rindukan, kehadiran-Mu bersama dengan kami dalam ibadah kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Inilah rindu kami mau memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Karena Engkau yang layak terima segala pujian Tuhan, kebesaran, keagungan hanya bagi nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan di segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami kembali datang. Biarlah Tuhan, Kau berikan kami hati yang rindu dan haus akan Engkau. Kami mau datang dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau menaikkan setiap pujian ya Tuhan. Biarlah itu semuanya menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Dan biarlah melalui sepanjang ibadah kami boleh dipuaskan ya Tuhan. Dan nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Haleluya, amin. Saudaraku, Tuhan Yesus katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan Yesus katakan, kamu adalah sahabatku. Kita yang dulu adalah hamba, sekarang menjadi sahabatnya Kristus. Bapak Ibu, saya ingin katakan bahwa dalam segala keadaan, dalam segala kesesakan, ingatlah kita punya Tuhan Yesus. Ada Yesus yang selalu peduli kepada kita. Dia benar-benar buktikan cintanya pada kita. Dia selalu ada buat saudara dan saya. Haleluya. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus, mati bagiku. Kau berikan nyawa-Mu Tuhan.
dosaku, hidupku menjadi yang baru. Katakan dengan sepenuh hati, ada Yesus. Ada Yesus yang selalu peduli. Kau mengerti kami Tuhan. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Hidup kami Tuhan menjadi baru. Hidupku menjadi yang baru. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, saudaraku yang terkasih. Biarlah jiwa dan roh kita memuji nama Tuhan. Kita besarkan namanya. Datang dan bertahtalah Tuhan di atas pujian kami. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau yang terbesar, kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Yes Lord. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Biar hanya Tuhan yang ditinggikan di antara kita. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari bersama katakan kau terbesar. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau yang terbesar. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Sekali katakan kau terbesar. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Mari sama-sama angkat tangan kita katakan. Kau terbesar dan mulia. Yes Lord. Ajaib semua perbuatanmu. Kau yang terbesar. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biar semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Segala umat memujimu
biarlah semua memujimu. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Hanya Kau Tuhan yang layak dipuji, dimuliakan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sekarang kami mau persembahkan hidup kami hanya untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang Tuhan, Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenang segenap hati, segenap hatiku, segenap jiwaku. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu Tuhan. Hidup kami persembahkan Tuhan. Hidupku sekarang, ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenang. Segenap hati kami katakan, segenap hatiku, segenap jiwaku. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Katakan dengan yakin. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau hidup, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Biar Kaulah yang disenangkan di dalam setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, agar hidup kami kudus dan berkenan bagi-Mu. Kami mau menjadi ciptaan yang baru. Dan kami butuh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu untuk mengubah hidup kami sesuai dengan gambaran yang Kau inginkan. pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar kami menjadi Tuhan, Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku,
pulihkan hidup kami. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Kau bentuk kami, Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. kami agungkan kekudusan-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagai emas, Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. bebaskan kami Tuhan. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari kita berdoa, mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang kudus yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menaikkan pujian ucapan syukur atas kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, dan berkat-berkat-Mu dalam perjalanan hidup kami. Bersyukur juga untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk bersekutu meskipun dengan bentuk yang berbeda dari yang biasa kami lakukan, di mana kami tidak berkumpul, tidak tatap muka, tetapi kami yakin Tuhan mempersatukan kami dengan Roh-Mu dimanapun kami berada. Kami akan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhanlah yang akan menolong hamba-Mu supaya dengan hikmat yang dari sorga hamba-Mu berbicara dan juga seluruh umat-Mu dapat memahaminya dan juga melakukannya. Sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan kami pun menerima segala berkat, segala yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami buka hati dan pikiran kami, berbicaralah Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu kehendak bebas dari nats atau ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Yosua 24 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat 14 dan ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu
telah beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah satu pernyataan Yosua yang menantang orang Israel yang memiliki kecondongan untuk berubah setia kepada Tuhan. Itu Allah Abraham atau yang dikenal dengan Yahweh. Pertama di ayat yang ke-14 ini Yosua berkata kepada mereka, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Diberikan satu arahan, satu anjuran, bahkan ditambahkan di sini, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jadi dikatakan takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Tapi ayat yang ke-15 yang menjadi kunci dari kehendak bebas itu sendiri, kita akan melihat dengan jelas Yosua melanjutkan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Lalu Yosua menyampaikan keteguhan hatinya, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua menghendaki mereka, kalau kita lihat di ayat 14, supaya mereka beribadah kepada Yahweh itu. Tapi Yosua tidak bisa memaksa mereka untuk tetap beribadah kepada Yahweh, kepada Allah Abraham, sehingga dikatakan di ayat 15 ini, pilihlah pada hari ini. Jadi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, terserah apa alasannya, pilihlah pada hari ini pada siapa kamu akan beribadah. Jadi di sini kita melihat, di sini kita mengerti bahwa kehendak bebas adalah kebebasan untuk memilih, bukan menentukan. Yang menentukan itu bukan kita, tapi kita diberi pilihan. Kehendak bebas adalah kebebasan untuk memilih apa yang dianggap baik atau benar. Itu tadi yang ditekankan oleh Yosua. Tapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah kepada siapa kamu beribadah. Kemudian kita juga perlu tahu bahwa kehendak bebas hanya ada pada manusia dari semua ciptaan Tuhan. Karena apa? Karena manusia diciptakan sesuai atau menurut gambar dan rupa Allah. Manusia itu sebagai pribadi sama seperti yang menciptakannya adalah pribadi. Apa arti pribadi? Pribadi itu punya intelek, itu pikiran. Dia punya perasaan, dia punya kehendak. Pikiran itu membuat manusia bisa mengembangkan sesuatu. Perasaan itu bisa membuat dia tanggap, tapi kehendak dia bisa mendorong dia untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Inilah yang mau kita pelajari pada saat ini, saudara-saudara, tentang kehendak bebas. Saya juga mengingatkan di awal ini, jangan saudara menganggap kehendak bebas itu kita bisa melakukan apa saja dan kita tidak perlu mempertanggungjawabkannya. Tentu bukan itu kehendak bebas yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab. Nah, sebagai satu contoh bahwa manusia itu diberi kehendak bebas, di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, di situ dikatakan bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi kalau Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, secara logika pastilah semua orang bisa diselamatkan. Karena Allah yang menghendakinya.
tunggu dulu saudara-saudara. Kalau kita bicara kehendak bebas, saya mau katakan kepada saudara, mungkin saudara akan heran, bahwa Allah tidak dapat menyelamatkan orang yang tidak mau diselamatkan. Loh, bukankah dia Allah? Bukankah dia bisa melakukan apa saja? Bukankah dia tidak bisa dihalangi oleh siapapun? Nah, disinilah kita melihat posisi manusia sebagai pribadi itu, dia bisa memilih. Dan Allah memberikan pilihan itu karena Allah mau manusia itu bertanggung jawab dengan dirinya dan juga dengan pilihannya. Itu sebabnya di dalam surat Yudas ayat 4, mengapa ayat 4? Karena Yudas itu cuma satu pasal. Di situ dikatakan bahwa orang yang memilih untuk menyangkal Yesus akan menerima hukuman. Bahasa Rasul Yudas mengatakan orang itu adalah orang yang ditetapkan untuk dihukum. Bukan Allah yang memilih seseorang, yang kamu dihukum lalu kamu diselamatkan. Bukan itu maksudnya ditetapkan untuk dihukum, tapi dia sudah melakukan sesuatu yang menurut ketetapan Allah. Orang yang melakukan itu, orang yang memilih melakukan itu adalah orang yang akan dihukum. Jadi saudara-saudara, seakan-akan di sini Tuhan tidak sanggup melakukan apa yang dikehendakinya. Bukan demikian saudara. Kenapa? Kasih Allah itu membuat Allah menghendaki, menginginkan semua orang bahagia, semua orang diselamatkan. Tetapi dia tidak dapat menyelamatkan orang yang tidak mau diselamatkan. Siapa mereka? Yaitu orang yang menyangkal dia. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa ada 3 klasifikasi manusia yang menggunakan kehendak bebas. Bukan 3 manusia ya, tetapi 3 klasifikasi atau golongan manusia yang menggunakan kehendak bebas. Yang pertama, yaitu manusia yang tidak atau belum berdosa. Yang kedua, manusia yang telah jatuh dalam dosa. Juga punya kehendak bebas. Dan klasifikasi yang ketiga atau golongan yang ketiga adalah manusia yang telah diampuni dari dosa. Ya. Jadi saudara-saudara perhatikan ada 3 klasifikasi. Jadi kehendak bebas manusia yang tidak atau belum jatuh dalam dosa, kehendak bebas manusia yang telah jatuh dalam dosa, dan kehendak bebas manusia yang telah diampuni dari dosa. Kita akan melihat yang pertama, yaitu manusia yang tidak atau belum berdosa. Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Apa kebebasan seperti apa yang dimiliki oleh manusia yang tidak berdosa atau belum berdosa ini? Yaitu bebas untuk memilih. Ingat ya bahwa ini adalah orang atau manusia yang belum berdosa atau tidak berdosa. Bebas untuk memilih tetap hidup tanpa dosa atau memilih mati karena berbuat dosa atau jatuh dalam dosa. Bebas. Sama seperti Yosua mengatakan kepada orang Israel, jika kamu menganggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Tapi golongan pertama ini, karena dia masih belum berdosa, dia bebas memilih tetap hidup tanpa dosa karena memang dia belum berdosa, atau memilih mati karena berbuat dosa, atau jatuh dalam dosa. Kita melihat ayatnya tadi, Kejadian pasal 2, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas.
Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kata jangan di sini adalah larangan. Yang menerima larangan akan memutuskan dia menuruti atau melanggar. Disitulah kehendak bebasnya. Mungkin saudara berpikir, siapa mereka? Orang yang belum berdosa atau tidak berdosa. Bukan bayi. Bukan saudara-saudara. Tapi ayat ini jelas siapa mereka? Yaitu Adam dan Hawa. Yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah Adam dan Hawa. Jadi jelas posisinya di mana? Karena dia tidak berdosa atau belum berdosa, maka kehendak bebasnya adalah memilih untuk tetap hidup tanpa dosa atau memilih mati karena jatuh dalam dosa. Dan semua kita tahu akhirnya apa? Dia memilih mati dalam dosa karena apa? Apa yang dikatakan Tuhan, janganlah kamu memakannya. Tetapi mereka memakannya sehingga mereka jatuh dalam dosa. Yang membuat semua manusia jadi berdosa. Jadi saya mau pastikan saudara-saudara, yang masuk klasifikasi ini hanya 2 orang. Tidak ada lain, hanya Adam dan Hawa. Lalu yang kedua, klasifikasi kedua adalah manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dia punya kehendak bebas. Di dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Sebelum kita baca ayat ini saya mau sampaikan kepada saudara, kebebasan atau kehendak bebas yang dimiliki oleh orang yang sudah jatuh dalam dosa adalah bebas untuk memilih tetap dalam keadaan mati akibat dosa atau memperoleh hidup karena percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Itu pilihannya. Dalam Yohanes 3 ayat 14 dan ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Perhatikan saudara-saudara, ini adalah perkataan Yesus, arti meninggikan di sini adalah Yesus disalibkan. Tapi ayat yang ke-15 menarik di sini, tujuannya apa Yesus disalibkan? Supaya setiap orang, jadi siapapun orang bisa memperoleh hidup yang kekal. Tapi di sini ada satu pilihan, yaitu percaya. Yang percaya, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau tidak percaya, pastilah, tentulah tidak memperoleh hidup yang kekal. Ini saya katakan di awal tadi, Allah tidak dapat menyelamatkan orang yang tidak mau diselamatkan. Tidak mau diselamatkan itu seperti apa? Ya kalau dia tidak mau percaya berarti dia tidak mau diselamatkan. Jelas ya saudara-saudara? Jadi inilah kehendak bebas yang dimiliki oleh orang yang telah jatuh dalam dosa. Posisinya atau statusnya adalah mati secara rohani. Tapi dia bisa memilih untuk mati, tetap mati, atau memilih hidup. Kalau dia tidak percaya, berarti dia memilih untuk tetap mati di dalam dosa. Tapi kalau dia percaya, berarti dia memilih untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan yang masuk
dalam klasifikasi adalah semua orang yang belum percaya, semua orang yang belum beriman kepada Yesus Kristus. Jadi kalau saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus, sebenarnya posisi saudara tidak di sini. Iya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, siapapun dia, sekalipun itu tokoh agama Kristen sekalipun, kalau dia belum percaya, belum beriman kepada Yesus Kristus, atau orang-orang Kristen yang sudah anggota gereja, kalau belum percaya kepada Yesus Kristus, dia ada pada klasifikasi yang kedua ini, saudara-saudara. Mungkin saudara berkata, untuk apa ini saya tahu? Ya perlu kita tahu supaya kita bisa menolong orang-orang lain yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Dan ada yang mau saya jelaskan di sini saudara-saudara. Bagi mereka yang ada dalam klasifikasi ini, sebelum mereka percaya kepada Kristus, maka mereka tidak akan mampu hidup benar atau tidak akan bisa berkenan kepada Allah. Karena apa? Karena mereka masih menjadi hamba dosa. Itu sebabnya saya katakan tadi, saya tidak mempersoalkan orang itu tokoh agama kah, anggota gereja kah. Tapi kalau belum percaya kah, belum beriman kepada Yesus Kristus, sesungguhnya mereka masih berada dalam klasifikasi ini. Tapi ada kesempatan bagi mereka bisa memilih untuk memperoleh hidup yang kekal. Dengan cara apa? Yohanes 3 ayat yang ke-15, supaya setiap orang yang percaya, dengan percaya, maka mereka bisa menjadi hidup. Saya mau menyampaikan bagaimana Paulus mengungkapkan pengalaman hidupnya. Saudara tahu siapa Paulus? Dia seorang Farisi, dia anggota mahkamah agama. Dia ahli Taurat, saudara-saudara. Saking cintanya dia kepada Allahnya, sampai dia menganiaya pengikut Yesus. Tetapi setelah dia bertobat, dia akhirnya mengerti. Dan inilah salah satu pernyataan dia yang saya kutip dari suratnya kepada jemaat di Roma. Roma 7 ayat yang ke-20. Dia mengatakan apa saudara-saudara? Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Kalau saudara mau baca lebih jelas, nats ini, konteks ini, ayat sebelum dan sesudahnya, di situ Paulus menjelaskan bahwa sebenarnya hatinya itu, nuraninya itu ingin berbuat yang benar, ingin berbuat yang baik. Tapi dia tidak mampu melakukannya. Itu sebabnya dikatakan aku berbuat apa yang tidak ku kehendaki. Dia sebenarnya menghendaki yang baik, yang benar, yang kudus. Tapi tidak bisa. Justru yang tidak dikehendakinya. Yang najis, yang kasar. Sampai dia berkata, akulah orang yang paling berdosa. Dan pernyataan dia di kalimat terakhir dalam Roma 7:20 ini, tetapi dosa, jadi bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, kalau saudara melihat ada orang, sebenarnya dia ingin berbuat baik, tetapi dia hanya mampu melakukan yang tidak benar, yang tidak baik, sesungguhnya mereka masih ada dalam klasifikasi ini. Tapi kita perlu mengingatkan mereka dapat kesempatan, mereka punya kehendak bebas. Kehendak bebas mereka apa? Mereka boleh memilih untuk tetap hidup di dalam dosa, dikuasai oleh dosa, diperbudak oleh dosa, mati dalam dosa. Atau memperoleh hidup yang kekal dengan menerima tawaran Kristus. Tawaran Allah, tawaran anugerah, yaitu percaya. Saudara-saudara, kita melihat dua klasifikasi ini. Tentu yang pertama tadi itu hanya berlaku untuk Adam dan Hawa. Untuk yang kedua ini adalah untuk mereka yang belum percaya, belum beriman kepada Yesus Kristus. Bukan soal agamanya apa. Sekalipun dia beragama Kristen.
Sekalipun dia tokoh agama Kristen, kalau dia belum percaya, dia ada dalam klasifikasi ini. Tapi dia punya kehendak bebas. Sekali lagi saya katakan, dia punya kehendak bebas. Kehendak bebas apa? Untuk tetap dalam status, dalam posisi mati karena dosa. Atau dia mau memilih untuk memperoleh hidup yang kekal dengan percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, klasifikasi manusia yang ketiga adalah manusia yang telah diampuni dari dosa. Juga memiliki kehendak bebas. Jadi yang pertama, manusia tanpa atau belum berbuat dosa, dia punya kehendak bebas. Memilih tetap tanpa dosa, hidup tanpa dosa, atau memilih jatuh dalam dosa. Dan ternyata mereka memilih yang kedua, jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, yang membuat semua manusia berdosa. Klasifikasi yang kedua adalah kehendak bebas manusia yang telah jatuh dalam dosa. Mau tetap mati dalam dosa, diperbudak dosa, atau mau keluar dari kematian itu, dari perbudakan itu, melalui percaya kepada Yesus Kristus. Lalu kehendak bebas yang ketiga, klasifikasi yang ketiga adalah manusia yang telah diampuni dari dosa pun tetap memiliki kehendak bebas. Nanti akan kita baca 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Kehendak bebas yang dimiliki oleh orang yang sudah diampuni dari dosa adalah bebas untuk memilih taat atau melanggar, menjauhi dosa atau dikuasai dosa, dan tentu akan menanggung akibat dari dosanya. Ya. Jadi perbedaannya dari klasifikasi yang kedua adalah kalau yang kedua memang sudah di dalam dosa, tetapi kalau klasifikasi ketiga sebenarnya sudah diampuni dari dosa, tetapi masih bisa berbuat dosa. Sedangkan yang klasifikasi kedua, dia masih dalam dosa, hidup dalam dosa, dikuasai oleh dosa, tapi bisa dia dibebaskan dari dosa. Mari kita lihat ayat ini yang membuktikan bahwa orang yang sudah diampuni dari dosa memiliki kehendak bebas. Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat yang ke-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Perhatikan kalimat-kalimat di ayat ini dikatakan kalau ada kata janganlah turuti, berarti dia bisa memilih. Janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Dulu kamu menuruti, sekarang kamu jangan turuti lagi. Kemudian yang kelima, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Ada orang bisa dalam hal kecil, bisa dalam hal yang lain tidak bisa. Hendaklah kamu. Ini juga anjuran, ini juga arahan. Dia bisa hidup kudus kalau dia mau. Tetapi kalau dia tidak mau, maka dia akan menjadi orang yang najis. Dia bisa melawan hawa nafsu. Tapi kalau dia tidak mau melawan, maka nafsu itulah yang akan mengalahkan dia. Saudara-saudara, yang masuk dalam klasifikasi ini adalah, yaitu orang yang sudah diampuni dari dosa, adalah semua orang yang sudah percaya, yang beriman kepada Yesus Kristus, atau semua orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah. Kita akan melihat bahwa
Alkitab berkata, dari pengertian tadi, orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah, yaitu orang yang sudah percaya kepada Allah itu, oleh pertolongan Roh Kudus, telah memiliki kemampuan melakukan kehendak Allah, namun pada saat yang sama tetapi masih dapat berbuat dosa karena masih dalam tubuh. Jadi kalau kita melihat dalam surat Petrus tadi, kenapa dikatakan hendaklah kamu hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu. Anjuran ini, perintah ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang masuk klasifikasi kedua. Pernyataan Rasul Petrus ini tidak mungkin disampaikan kepada orang yang belum diampuni dosanya, belum percaya kepada Kristus, karena itu tidak mungkin bagi mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak hidup dalam hawa nafsu, tidak mungkin. Kemudian tidak mungkin juga dikatakan kepada orang yang belum diampuni, yang belum percaya kepada Kristus, kuduslah kamu sebab Allah yang memanggil kamu kudus, toh mereka nggak percaya. Kenapa perlu saya tegaskan ini saudara-saudara? Karena apa? Ini dikatakan oleh Petrus, karena di dalam diri orang percaya itu sudah ada potensi, ada kemampuan untuk hidup benar, untuk hidup kudus oleh pertolongan Roh Kudus. Namun demikian, sekali lagi, namun demikian, orang yang sudah diampuni dari dosa masih dapat berbuat dosa. Kenapa masih dapat berbuat dosa? Masih hidup di dalam tubuh, masih punya keinginan, masih punya perasaan, masih punya selera, keinginan mata, keinginan telinga, keinginan perut dan lain-lain, saudara-saudara. Bukan berarti kalau kita punya mata pasti berdosa, tidak bisa dikendalikan. Tetapi kalau kita mau melakukannya. Itu juga yang dikatakan oleh Yosua kepada orang Israel. Mereka sudah menjadi umat Allah. Tapi kalau mereka mau tidak setia, mereka bisa memilih, saudara-saudara. Namun satu hal yang perlu saya tekankan kepada kita pada saat ini. Agar kita berkenan kepada Allah, agar kita bisa hidup sesuai yang dikehendaki oleh Allah, kita harus memilih untuk taat. Jadi kebebasan yang diberikan kepada kita itu, kita gunakan, kita memilih untuk taat, maka Allah akan memampukan kita untuk mengerjakannya. Ini perlu saudara perhatikan. Meskipun Allah telah menaruh rohnya yang memampukan kita untuk bisa hidup benar, untuk bisa hidup berkenan. Tapi kalau kita tidak mau melakukannya, kalau kita tidak memilih untuk taat, maka kuasa itu tidak bekerja. Ya. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 13, saya baca dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan, karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Ya, kalau dalam terjemahan baru dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kerelaan dan kemauan menurut kehendaknya. Tapi di sini Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup. Kenapa bisa kita jadi rela dan sanggup? Karena Allah sudah tinggal dalam kita melalui rohnya yang kudus. Tapi bagi klasifikasi kedua itu tidak mungkin, saudara-saudara. Jadi ketahuilah saudara-saudara bahwa kehendak bebas adalah kebebasan untuk memilih. Adalah kebebasan untuk memilih. Baik itu untuk klasifikasi pertama tadi,
Kehendak bebas dimiliki oleh manusia yang belum berdosa atau tidak berdosa, yaitu Adam dan Hawa. Mereka bebas memilih untuk tetap hidup tanpa dosa atau hidup dikuasai oleh dosa karena melanggar. Namun mereka pilih yang kedua. Kehendak bebas adalah kebebasan untuk memilih untuk klasifikasi yang kedua setelah manusia jatuh dalam dosa. Dia masih punya kehendak bebas. Memang dia tidak mampu untuk berbuat benar, tidak mampu untuk hidup kudus selama dia masih di dalam dosa. Tetapi dia diberikan kebebasan, kehendak bebas untuk memilih apakah dia mau tetap hidup di dalam dosa, dikuasai dosa, diperbudak oleh dosa, atau memiliki hidup yang kekal dengan jalan percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kehendak bebas, yaitu kebebasan untuk memilih, juga dimiliki oleh klasifikasi ketiga. Mereka yang sudah diampuni dari dosa. Mereka masih mungkin berbuat dosa. Jadi kehendak bebas membuat kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Ya. Masih bisa berdosa. Walaupun sudah diampuni dari dosa, masih bisa berdosa. Karena kita masih di dalam tubuh atau di dalam daging. Sebagai ayat penutup saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk membaca apa yang dikatakan oleh Musa dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19 kepada orang Israel. Musa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada orang Israel. Mari kita baca bersama-sama. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Selalu Allah menghendaki supaya manusia itu hidup. Tapi Allah memberikan kebebasan untuk memilih. Pilihlah hidup. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kalau orang Israel mengatakan saya tidak mau pilih, Allah tidak bisa memaksa mereka. Karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, kehendak bebas menuntut kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Tuhan. Kalau kita berada dalam situasi yang tidak senang, karena itu semuanya adalah pilihan kita. Kiranya renungan atau pemberitaan firman Tuhan ini boleh semakin menyadarkan kita betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Dia tidak pernah memaksa kita untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Walaupun Dia tidak menghendaki ada orang yang binasa. Tapi kalau orang memilih untuk tidak percaya atau menyangkal Yesus, maka orang itu tidak bisa terluput dari kebinasaan. Allah sedih, tapi Dia tidak bisa memaksa. Karena itu saudara-saudara, saya mengajak saudara, kalau saudara berada dalam klasifikasi yang kedua, saudara adalah orang yang telah jatuh dalam dosa, maka gunakanlah kehendak bebasmu, yaitu percayalah kepada Yesus dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan pindah dari kematian akibat dosa kepada kehidupan di dalam Kristus. Kalau engkau berada dalam klasifikasi yang ketiga, itu orang yang sudah diampuni dari dosa, gunakanlah kehendak bebasmu itu untuk melakukan kehendak Allah, untuk hidup kudus, untuk hidup taat, agar Allah disenangkan dan kita pun berbahagia menikmati
kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai pernyataan komitmen kita kepada Tuhan. Dia telah memberikan kepada kita anugerah. Jikalau kita bisa percaya dan diselamatkan, itu karena kemurahan Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Katakan, ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Katakan sekali lagi, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita berdoa. Oleh karena kekuatan, kuasa dan kasih-Mu, sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kami daripada Engkau. Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang menopang hidup kami. Karena itulah Tuhan, kami mau mengikuti kehendak-Mu. Karena itulah yang terbaik, yang benar bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami betapa besar anugerah-Mu yang memberikan kepada kami kebebasan untuk memilih. Jikalau kami memilih untuk percaya, itu semua karena anugerah-Mu. Jikalau kami boleh hidup menuruti kehendak yang Kau nyatakan lewat firman-Mu, itu juga bukan karena kekuatan kami. Itu semua karena Tuhan mampukan kami melalui kekuatan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, berkatilah hidup kami semua. Dan biarlah kasih kami kepada Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambah. Demikian juga pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, kita bersyukur untuk ibadah kita pada hari ini, untuk pujian yang kita naikkan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Saya percaya dimanapun saudara berada,
Tuhan akan beserta, Tuhan akan memberkati apa yang saudara kerjakan dalam situasi yang sulit seperti apapun. Kalau Tuhan yang menolong kita, maka kita akan selalu menemukan jalan keluar. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, kita terus berdoa supaya situasi kita juga semakin baik. Dan saat ini saya mau menyampaikan bahwa ibadah kita ke depan mungkin masih seperti ini, tapi kita doakan supaya keadaan semakin baik agar kita bisa beribadah seperti biasa. Bagi saudara-saudara yang rindu atau tergerak memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara boleh memberikan dalam bentuk mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda, atau bagi saudara yang punya kesulitan untuk melakukan transfer, saudara boleh menyisihkannya, menyimpannya di rumah untuk dibawa ketika kita sudah beribadah dengan tatap muka. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kita apa yang kita rindukan. Sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa bersama-sama. Kita juga berdoa untuk gereja Tuhan, untuk gereja lokal kita. Berdoa juga untuk pemerintah, berdoa juga untuk masalah-masalah yang kita hadapi saat-saat ini, dan juga untuk kota di mana kita berada. Ada saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, mari kita satukan hati kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal ketika kami memuji, ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami sudah ada di penghujung acara ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk para hamba-hamba-Mu yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya Engkau yang akan memberkati dan semakin menambah-nambahkan hikmat, supaya di waktu-waktu yang akan datang boleh melakukan pelayanan yang semakin baik lagi. Berkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, dimanapun berada. Berkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, dan juga setiap persembahan yang diberikan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Biarlah itu boleh digunakan berguna hormat bagi kemuliaan nama-Mu, dan memberkati seluruh umat-Mu yang telah memberikan dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja lokal kami, bahkan gereja Tuhan dimanapun berada, supaya kami tetap boleh menikmati hadirat Tuhan. Meskipun untuk waktu ini kami tidak dapat bertemu tatap muka seperti waktu-waktu yang lampau, tapi kami yakin dan percaya akan ada waktu yang terbaik bagi kami, di mana Tuhan akan mempersekutukan kami. Kami serahkan juga Tuhan pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sampai kepada desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok. Kami serahkan semua supaya Tuhan yang memelihara. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang menangani masalah pandemi COVID-19 ini, gugus tugas baik itu di pusat, di daerah, supaya Tuhan yang akan memampukan mereka untuk melakukan tugas-tugas mereka, sehingga wabah ini boleh dilalukan dari negeri kami, dari dunia ini oleh pertolongan Tuhan. Kami serahkan juga para tim medis yang berada di garis depan, supaya Tuhan juga yang melindungi mereka. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji hormat syukur bagi-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sekarang Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, karena itu kami mohonkan supaya Engkau mencurahkan berkat-Mu atas kami semua. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, terimalah berkat dari Allah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau, memberkati engkau, dimanapun engkau berada, kemanapun engkau melangkah, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan memberkati engkau, mulai saat ini, besok, dan seterusnya, sampai hari Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah bergabung
dengan kami. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara sampai ketemu di lain waktu. Kiranya pemeliharaan Tuhan yang terus menjaga hidup kita. Shalom, Tuhan memberkati.